A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallazina yuddanullahu wa rasulahu la'annahumullahu fid dunya wal akhirat wa azalahum azaban muhina. Wallazina yuddanul mu'minina wal mu'minati bighairil maktasab faqad ta'malu mumtahana wa ismam mubina. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa nabatika wan nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ayyurafna fala yuddaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dan artinya, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknatinya di dunia dan akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah, maka sesungguhnya mereka memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka hingga ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka dapat dikenali, dan oleh karena itu mereka terhindar oleh gangguan orang lain. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 hingga 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur yang panjang. Dan tak lupa salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut dan umatnya hingga akhir. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Ahmad Firdaus dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah tafsir yaitu Bapak Aam Abdussalam dan kepada Bapak Cucu Surahman, dan juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini dapat memberi sedikit manfaat. Sebelum kita membahas mengenai Al-Quran Surat Al-Ahzab sebelumnya kita akan membahas sedikit dari
ketika ayat ini turun, Ka'ab bin Ajrah berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kami bacaan sholawat." Lalu Rasulullah mengajarkan bacaan sholawat terkecil dibacakan ketika tasyahud akhir di setiap sholat. Jadi dalam ayat 56 yang berbunyi bahwa sesungguhnya Allah itu dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini yaitu adanya sahabat yang meminta bahwa kepada Nabi diajarkan sholawat ataupun doa bagi Nabi itu. Lalu Nabi pun menjelaskan ataupun memberikan jawaban, yaitu sholawat yang terlalu ada dalam tasyahud. Lalu asbabun nuzul dari ayat 57 dan ayat 58 yaitu diriwayatkan oleh beberapa riwayat, dan namanya yaitu Ibnu Abi Haizam. Ini ada asbabun nuzul dari ayat 57 dan 58 dari Ibnu Abbas yang meriwayatkan pada saat ayat ini ancaman bagi orang-orang yang menyakiti hati Rasulullah, karena pada saat itu Rasulullah menikahi orang wanita Yahudi dan ada orang-orang yang menfitnah Fatimah sehingga Rasulullah pun merasa dan membuatkan mereka dan memberikan kepada mereka. Dengan adanya ayat ini menjelaskan kebaikan, kemuliaan ataupun penghormatan terhadap Rasul dan Allah, dan juga penghinaan terhadap Rasul dan Allah itu sama dengan menyakiti Rasul dan Allah itu sendiri. Lalu ada asbabun nuzul dari ayat 59 yang berbunyi, "Hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Quraisy." Nah, turunnya asbabun nuzul dari ayat ini yaitu karena pada saat itu wanita-wanita yang mengumbar auratnya, sehingga mereka pun menarik perhatian laki-laki dan mereka pun diganggu. Nah, dari ayat ini pun Rasul pun diberi perintah oleh Allah agar istri-istri ataupun perempuan menutup auratnya agar mereka dapat dikenali dan tidak diganggu. Selain itu, dalam konteks yang lebih luas, ayat ini memberikan peringatan kepada laki-laki agar tidak mengganggu perempuan-perempuan ataupun muslimah dimanapun mereka berada. Selain itu, ada makna-makna yang secara lebih luas dari ayat-ayat tersebut, dan ada pun beberapa pendapat mufassir. Yang pertama dari ayat 57. Para mufasir berpendapat bahwa ayat ini mengungkapkan penghormatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga perintah kepada Rasul Allah. Nah, di sini dijelaskan bahwa sholawat itu sangat mulia, karena apabila Allah memberikan perintah kepada kita melalui Nabi Muhammad seperti sholat, zakat ataupun puasa, Allah tidak melaksanakan perintah tersebut, namun dengan sholawat Allah pun melakukan perintah tersebut, karena dijelaskan dalam ayat tadi bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya melakukan sholawat kepada Nabi. Sholawat ini adalah bentuk doa kepada Nabi, seperti itu. Jadi sangat dianjurkan bagi kita untuk melakukan sholawat dimanapun dan kapanpun.
Nah, lalu dari ayat 57 dijelaskan bahwa ayat ini memiliki makna ketetapan Allah atas orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memberikan laknat bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dan selain itu Allah pun menyediakan bagi mereka siksa yang menghinakan. Nah, dengan itu, dengan kemaksiatan ataupun dengan salah satu contohnya kita menyakiti Allah dengan Rasul-Nya dengan menjelek-jelekan mereka, ataupun dengan salah satunya kita ataupun orang menjelekkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran tersebut di asalnya itu dari Allah dan melalui perantara Rasul-Nya, sama dengan mereka itu menyakiti Rasul-Nya. Nah, dengan itu Allah melaknatinya di dunia maupun di akhirat dan menyediakan baginya itu siksa yang menghinakan. Lalu dari Al-Quran ayat 58 dan memiliki arti orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin itu baik laki-laki maupun perempuan dengan kata-kata ataupun perbuatan yang buruk, atau mengata-katai atau menfitnah mereka dengan perkataan yang buruk, ataupun ibaratnya seperti menyakiti mereka dengan perkataan ataupun perbuatan ataupun hal-hal buruk, itu pun Allah memberikan peringatan bahwa sesungguhnya mereka itu telah memikul kebohongan. Menambahkan dari penjelasan ayat 58 tadi, dari ayat 58 tadi intinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan, baik secara lisan maupun perbuatan, maka perbuatan dan lisan itu tadi akan menjadi suatu dosa besar dan perbuatan dosa yang besar juga. Sehingga sebaiknya kita mulai saat ini tidak menyakiti hati saudara kita sesama mukmin ataupun secara sesama saudara kita, karena apabila perkataan atau perbuatan tadi menyakiti mereka, maka perbuatan itu akan menjadi suatu kebohongan ataupun dusta yang besar dan menjadi dosa yang nyata dan besar juga. Nah, lalu adapun asbabun nuzul dari ayat 59, ayat ini sebenarnya diturunkan kepada Rasulullah agar memerintahkan kepada istri-istri mereka, kepada anak-anak perempuan mereka, dan kepada istri-istri orang-orang mukmin agar menjulurkan atau menutup aurat mereka hingga ke seluruh tubuh dengan memakai jilbabnya itu hingga ke seluruh tubuh. Nah, banyak sekali para ahli mufasir berpendapat bahwa sebelum turunnya ayat ini, banyak sekali wanita-wanita muslim dan wanita-wanita jahiliyah yang penampilannya pun sama, sehingga mereka pun tidak bisa dibedakan mana yang wanita baik-baik ataupun wanita muslim dan mana wanita jahiliyah, dan juga mana yang menjadi wanita budak. Nah, dengan mereka menutup aurat tadi, sehingga mereka itu menjadi lebih dikenali bahwa mereka itu ini wanita muslim nih, wanita baik-baik, sehingga mereka dapat lebih dikenal dan mereka pun terhindar dari gangguan. Nah, ayat ini diturunkan karena itu tadi gitu, mereka tidak bisa dibedakan, sehingga pada turunnya ayat ini mereka diperintahkan pembahasan yang tadi. Maaf karena videonya dipotong-potong karena memorinya terbatas. Nah, jadi dengan ayatnya yang tadi memberikan penjelasan bahwa dengan menutup aurat tadi akan memberikan maksudnya akan memberikan penampilan akan membedakan mana yang wanita muslimah, mana yang wanita jahiliyah. Namun pada konteks sekarang, jadi akan membedakan mana wanita muslim yang baik dan mana wanita yang tidak. Nah, karena pada zaman sekarang itu banyak sekali wanita yang tidak menutup auratnya seperti itu. Nah, selain itu, dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwa bukan hanya konteks bagi perempuan saja, namun bagi laki-laki agar tidak mengganggu wanita muslimah dimanapun mereka berada, karena penampilan mereka
yang seperti itu, yang menutupi seluruh badannya, akan menjaga diri mereka dari gangguan. Nah, yang terakhir dari ayat ini memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang-orang yang sebelumnya tidak mengetahui peraturan itu gitu, karena mereka tidak tahu sebelumnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan bahwa dari ayat ini, lakukanlah ibadah yang bisa kita lakukan semampu kita, dan ibadah itu dilakukan dengan seizin Allah. Jadi lakukanlah semampu yang kita lakukan dan berharaplah ibadah itu semua itu hanya karena Allah. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan semoga kita dapat nantinya perbanyaklah ibadah dan lakukanlah ibadah itu dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Perbanyaklah sholawat, dan bagi kaum muslimin, bagi perempuan, segeralah menutup aurat dan yang lainnya, sehingga dapat menjaga diri seorang perempuan. Dan khususnya bagi kita semua, perbanyaklah sholawat, karena Allah dan malaikat pun melakukan sholawat kepada Rasul. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Lebihnya dari Allah dan kurangnya dari saya seorang. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.